만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라 I feel great. This was emotions that I can't control. Get poppin' out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Neros with Robert De Niro. He. Berkat tambahan 7 pemain keturunan di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong hentikan kutukan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menghentikan kutukan atas timnas Vietnam berkat tambahan 7 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong 4 kali bertemu timnas Vietnam senior. Hasilnya, timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong tak pernah menang dengan catatan 2 imbang dan 2 kalah. Di pertandingan terakhir yang berlangsung di Stadion Maidin, leg 2 semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia kalah 0-2, berselang beberapa bulan, kondisinya sudah jauh berbeda. Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kehadiran keempat pemain ini terbukti meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Shane Patinama diharapkan dapat menjadi sosok pembeda saat timnas Indonesia bertemu Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Bahkan jika Kevin Dix benar dinaturalisasi dan dapat bermain di Piala Asia 2023, hal itu berarti ada 7 pemain keturunan yang tidak bermain di leg 2 semifinal Piala AFF 2022, dapat mentas di laga timnas Indonesia versus Vietnam, Piala Asia 2023. Sebanyak 7 pemain keturunan yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jay Itzes, Nathan Choeon dan Kevin Dix. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong di atas angin untuk menghentikan kutukannya atas Vietnam. Jika menang atas Vietnam, bukan sekadar kutukan yang terhenti. Shin Tae-yong berpeluang membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa lebih banyak lagi jika proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeon rampung sebelum ajang 4 tahunan itu digelar. Shin Tae-yong resmi mendapatkan 2 pemain keturunan tambahan di lini depan. Apakah 2 pemain ini langsung menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024? Sosok 2 pemain keturunan tambahan yang dimaksud adalah Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik. 2 pemain ini memang bukan ditemukan oleh Shin Tae-yong, namun bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tak dapat mengandalkan tenaga keduanya. Sekadar diketahui, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik merupakan pemain keturunan yang dipersiapkan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Beredar kabar bersama Welber Jardim, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik masuk skuad akhir timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Hal itu berarti, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik sudah dipastikan memiliki paspor Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia U17, U20, U23 dan senior. Sekarang yang jadi pertanyaan, memangnya Shin Tae-yong membutuhkan tenaga keduanya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik dapat unjuk gigi di hadapan Shin Tae-yong saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Jika selama Piala Dunia U17 2023 Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik tampil brilian, hanya masalah waktu bagi keduanya memperkuat timnas Indonesia senior racikan Shin Tae-yong. Chow Yun Damanik yang memiliki darah Batak dari sang ibunda, biasa beroperasi sebagai gelandang serang.
Meski baru berusia 16 tahun, bukan alasan bagi Chow Yun Damanik untuk tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Banyak pesepak bola yang sukses menembus tim nasional senior di usia muda. Bagaimana dengan Amar Brerkik? Pemain yang satu ini biasa berperan sebagai winger kanan. Amar Brerkik yang baru berusia 16 tahun, dapat memberi persaingan kepada winger-winger lincah milik timnas Indonesia seperti Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri maupun Yaakob Sayuri. Karena itu, Amar Brerkik dan Chow Yun Damanik yang sama-sama sudah mencetak gol untuk timnas Indonesia U17 selama uji coba di Jerman, tinggal menunjukkan kelayakan mereka di hadapan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Manchester United kini kepincut datangkan pemain keturunan Indonesia. Klub Liga Inggris, Manchester United dikabarkan tertarik memboyong pemain keturunan Indonesia. Pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah gelandang AC Milan, Tijjani Reijers. Tijjani Reijers nantinya akan menjadi mengganti Casemiro yang mulai usang. Seperti diketahui, Manchester United saat ini memang tengah serius untuk mendatangkan gelandang bertahan baru. Bahkan beredar kabar jika Casemiro bakal didepak oleh Manchester United. Maka dari itu, kini Manchester United sedang mencari gelandang bertahan pengganti. Salah satu target Manchester United adalah pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijers. Hal itu diungkapkan oleh laporan Calcio Mercato baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United kepincut dengan performa ciamik Tijjani. Tijjani berhasil adaptasi cepat dan menunjukkan penampilan moncer sejak didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Penampilannya sebagai regista di lini tengah Rossoneri pun terbilang konsisten. Sejauh ini, Tijjani telah mengemas total 11 pertandingan bersama AC Milan dan mencetak 2 assist. Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijers yang kini bela AC Milan dapat panggilan timnas Belanda senior. Makin tak ada harapan bela Garuda masih dalam laporan yang sama, AC Milan tak segan melepas Tijjani jika mendapat tawaran yang sesuai dari Manchester United. Il Diavolo Rosso dilaporkan akan menjual Reijers di kisaran 40 juta euro. Padahal, AC Milan mendatangkan sang pemain dari AS Alkmaar dengan kocek 14 juta euro saja pada musim panas 2023 lalu. Menarik dinantikan, apakah Manchester United bersedia membayar harga mahal gelandang keturunan Indonesia tersebut. Sejumlah pertanda muncul, Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Beberapa waktu ke belakang, bek 27 tahun itu santer diisukan segera mengurus berkas naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu diperkuat dengan sejumlah pertanda yang bermunculan ke permukaan. Sejumlah pertanda muncul, Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Bek tengah 27 tahun itu merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku yang kini bermain untuk FC Copenhagen, klub kompetisi teratas Liga Denmark 2023 hingga 2024. Selain itu, Kevin Dix juga menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia sendiri beberapa waktu lalu pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Di profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, mencantumkan bendera merah putih. Jika semua pertanda di atas menjadi kenyataan, maka Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Jika demikian, dia akan bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Menarik dinantikan. Pria dengan nama lengkap Kevin Dix Bakar Besi ini lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 5 Oktober 1996. Ia memiliki tinggi badan 182 cm. Pemain kelahiran Belanda itu pernah bermain untuk Fiorentina, 2016 hingga 2021, di Liga Italia hingga Feyenoord, 2017 hingga 2018, di Liga Belanda. Kevin Dix kemudian resmi bergabung dengan FC Copenhagen pada 5 Juli 2021 dan hingga saat ini menjadi andalan klub Denmark itu. Terbukti, ia telah mencatat 11 penampilan, 1 gol dan 1 assist di Liga Denmark 2023 hingga 2024. Bahkan, Kevin Dix selalu dimainkan dalam 2 laga yang telah dijalani FC Copenhagen di fase grup Liga Champions 2023 hingga 2024 ini.
Tepatnya ketika FC Copenhagen ditahan Galatasaray 2-2 dan kalah 1-2 dari Bayern Munich. Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga keceplosan menyebut nama Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Arya mengatakan hal itu saat berbincang dengan Nathan Choeaon usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg pertama antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sintayong memainkan Jay Itzes dan Nathan Choeaon di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada November 2023 hingga Juni 2024. Di saat bersamaan, proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Jika proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon di luar dugaan rampung pada Januari 2024, keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Andai ini benar adanya, Nathan Choeaon dan Jay Itzes dapat melakoni debut saat timnas Indonesia bersua Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Hal itu berarti, Nathan Choeaon dan Jay Itzes belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni dua laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya pada 16 dan 21 November 2023, timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina. Di dua laga ini, Sintayong mesti memanfaatkan skuad yang ada. Secara kualitas jika turun dengan skuad terbaiknya, timnas Indonesia tidak kalah jauh dari Irak, plus sedikit di atas Filipina. Satu hal yang pasti, Sintayong sudah melemparkan permintaan kepada PSSI. Ia meminta kepada PSSI untuk menambah pemain keturunan demi meningkatkan performa timnas Indonesia. Memang skuad saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Sintayong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia. Sintayong siap bantu timnas Indonesia mendunia. Selain Jay Itzes dan Nathan Choeaon, ada beberapa pemain yang kabarnya masuk radar PSSI. Sebut saja Kevin Dix, FC Copenhagen, Mees Hilgers, FC Twente, dan Emil Audero, Inter Milan. Ini semua dilakukan PSSI dan Sintayong demi membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.